Selamat datang di channel Lazif Hifari, ngobrol bareng bersama ahli gizi. Nah, pada bulan ini kita merayakan Hari Kanker Sedunia. Sebagai ahli gizi, ataupun ada hubungan antara gizi dan juga kanker ini, seberapa pentingkah peran gizi supaya tubuh ini lebih optimal, ataupun bagaimana sih cara strategi kita memberikan makan pada orang-orang yang mengalami kanker ini. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate terkait gizi, kesehatan, dan juga olahraga. Sebelum kita menjawab mengenai gizi dan juga kanker, perlu diketahui sebenarnya sel kanker ini apa sih gitu. Apakah memang semua orang punya sel tersebut atau seperti apa faktor risikonya? Nah, definisi dari sel kanker ini merupakan seperti pembelahan dan juga perkembangan sel yang abnormal yang pertumbuhannya itu tidak dapat dikontrol oleh tubuh kita sehingga orang tersebut mengalami masalah kanker. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang ini punya berisiko masalah mengalami kanker tersebut? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ada beberapa faktor yang harus dipahami. Nah, apa aja sih sebenarnya faktor-faktor risiko terjadinya kanker ini? Yang pertama adalah merokok. Kita tahu sendiri ya, kalau merokok itu banyak merugikan tubuh kita. Nah, dengan merokok ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya kanker. Yang kedua, makanan. Nah, makanan ini makanan seperti apa? Makanan karsinogenik salah satunya. Yang bisa dibilang makanan karsinogenik itu yang bisa dibilang ada hitam-hitamnya kalau dibakar. Nah, misalkan sate. Ya kalau makan sate, hobinya makan sate, yang hitam-hitamnya atau yang nempel-nempel di dalam kulitnya ya harus dibuang dan jangan dikonsumsi. Ataupun gak hanya sate, di ayam bakar kalau ada hitam-hitamnya ya udah nggak usah dimakan juga. Jadi itu merupakan faktor risiko terjadinya masalah kanker ini. Kemudian masalah gizi lebih atau misalkan terjadi masalah obesitas. Nah, obesitas ini juga memiliki ataupun berpotensi sebagai faktor risiko kanker. Nah, kalau misalkan kita mengalami gizi lebih atau sekarang kondisi kita obesitas, kita bisa kok menurunkan berat badan secara konsisten, pelan-pelan, seminggu sekitar 0,5 sampai 1 kilo, sehingga kalau sebulan ya rata-rata bisa sampai 2 atau 4 kilo. Nah, itu yang paling optimal. Jadi olahraga ataupun penurunan berat badan yang lebih baik adalah turun secara perlahan, tidak drastis, dan juga happy untuk menjalani dari program tersebut. Nah, kemudian faktor apa lagi sih sebenarnya? Stres. Nah, stres ini kadang-kadang memicu hormon-hormon ataupun ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kita. Ini menjadi faktor risiko terjadinya kanker tersebut. Jadi sebenarnya pengelolaan atau manajemen stres ini menjadi hal penting ya, supaya kita tidak mengalami suatu masalah risiko kanker tersebut. Nah, hal yang lain adalah kurangnya nih beraktivitas fisik. Kalau kita mager, kita malas melakukan aktivitas fisik, terjadi penumpukan lemak, maka itu udah paket lengkap terjadi masalah kanker tersebut. Artinya sekarang kita bisa cegah bagaimana sih supaya kanker ini tidak aktif, atau kanker ini ya kita bisa jauh-jauh dari hal tersebut dengan menerapkan ataupun mengatasi faktor-faktor risiko tersebut sehingga kita, keluarga, dan juga semua kerabat kita bisa tetap sehat. Dan tadi kita sudah bahas mengenai definisi dan juga faktor-faktor risiko kanker ini. Nah, tujuan dari diet pada pasien kanker ini apa sih? Memberikan makanan gizi seimbang untuk mempertahankan status gizinya. Kenapa? Pada pasien kanker biasanya terjadi penurunan status gizi yang secara drastis, sehingga kalau merasa bibirnya kering atau nggak nyaman makan, nah itu ya harus diperhatikan sehingga jangan sampai pasien ini mengalami malnutrisi. Kalau udah mengalami malnutrisi kemudian tidak mencukupi sesuai kebutuhannya,
dikhawatirkan nanti masalah-masalah yang lain. Nah, tipsnya seperti apa sih gitu kan? Kalau misalkan Anda sukanya, kok nih kayaknya hambar atau mungkin nggak enak gitu ya, bolehlah dikasih bumbu sedikit supaya dapat meningkatkan rasa ataupun preferensi makannya itu meningkat sehingga dapat memperbaiki status gizinya. Nah, ada juga kalanya pasien ini mual, enak gitu kan. Aduh, kalau udah mual, apa yang harus dilakukan? Nah, ketika kita tahu pasien tersebut misalkan mual, muntah, nah makanya harus diperhatikan makanan-makanannya, jangan yang diberi yang berminyak atau bisa yang bisa dibilang apa ya, merangsang rasanya kita gitu, sehingga nanti kalau terjadi seperti itu kita udah bikin makanan enak-enak tapi nanti dimuntahkan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pada pasien yang mengalami kanker. Kemudian yang harus diperhatikan adalah kalau misalkan pemilihan makanan seperti apa, maka bisa dari ikan, bisa dari telur, bisa dari susu, tapi harus memperhatikan dari kebutuhan gizi pasien tersebut. Perlu dipahami makanan apa aja yang harus bisa dihindari atau dibatasi ya. Pada pasien kanker lebih disarankan dikurangi makanan-makanan yang digoreng, menggunakan santan atau membakar yang terlalu hitam sekali. Tapi ya jangan dipilih pada proses pemasakan tersebut. Carilah alternatif lain yang bisa memberikan tubuh kita ini lebih sehat diterimanya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang harus kita konsumsi gitu ya? Ataupun nanti Anda memberikan rekomendasi makanan ini aja gitu kan. Nah, sarankan sayur, buah, banyak kok, ini banyak sekali mengandung vitamin dan juga mineral dalam tubuh. Bisa dari wortel, tomat, brokoli, itu banyak sekali vitamin, mineral dan juga seratnya. Kemudian sumber proteinnya apa gitu kan? Ya bisa dari ikan, bisa dari telur, kemudian bisa dari susu. Nah, kalau tipsnya kalau membuat telur ya disarankan jangan sampai setengah matang, tapi membuat telurnya sampai matang. Nah, ini beberapa makanan yang bisa kita berikan supaya apa, mempertahankan status gizinya, jangan sampai mengalami kekurangan atau terjadi malnutrisi pada pasien kanker. Semoga tips sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda ingin lebih detail mengenai meal plan, silahkan konsultasi ke tenaga gizi, ada nutrisionis dan dietitian untuk mendapatkan meal plan secara rinci bagi pasien kanker. Nah, jika memang channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe sehingga Anda tidak tertinggalan informasi terkini mengenai gizi, kesehatan, dan juga olahraga. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.